kenapa kafe itu harus bayar untuk memutar lagu itu? Gini. Ya. Suka motong-motong gaji musisi ya. Hey, 2021 harga naik. Selamat datang di Aib Show. Hey. Adek mana gitarnya? Adek. Aduh, Udah nggak dijual usah. kayaknya. Bercandaannya si Iqbal tuh nggak ini ya, nggak Ini gue berkembang. lagi syuting dari story. Oke dah. Loh, ini udah mulai. Ya kita kadang-kadang kita nggak tahu ini udah mulai apa belum. Iya. Gue nggak mau ini ngelucu. Ntar penonton netizen lo itu, hei ini Loh. banget gitu, dikiranya pelawak. Itu deh hiburan kita deh. Dan lo tuh setiap ngepost di Instagram lo pasti yang part gue ini. Enggak. Eksploitasi lo dia ini. Ayo Biar coba banget. lo lihat. Coba lo lihat Aib Show semuanya. Biar Baru lagi, makanya gue Nah, di tengah nih. Gue di tengah nih Ya, biar 3 mereka episode nggak lagi lah gue pukul-pukulan. resign lah. GR banget ya. Iya. Ini gitar udah masuk belum tapi? Nggak, pokoknya gue kalau umpamanya lu masih kayak gitu, gue ini apa namanya itu nggak mau syuting lagi. Tuh gimana guys? Ayo guys. Soalnya kan sekarang job udah mulai masuk lagi. Iya. Iya. Sombong lu deh. Tuhan Udah lah, banget nggak sih. usah Jadi job syuting lu banyak lagi. deh sekarang. Iya dong. Walah. Tapi job of air. Iya. Nah, job yang apa royalty kemarin nggak tahu kok belum ditransfer. Nah, bridging-nya Ngomong soal royalti. Pasat. kelihatan Ini baru banget. teman gua nih. Nggak kayak Pintar. itu loh. Mulai Pemikiran lo pintar. cari konten sensasi. Tapi itu lu maksudnya yang royalti lu yang nyiptain lagu berarti? Ya, Lu kebetul. yang main juga? Kemarin sih secara 6 bulan dapat. Cuman jujur gue tuh nggak tahu kayak transfernya ini dari mana, karena yang waktu Oh, yang oke. artis yang gue kerjain itu gabung juga sama publishingnya tuh siapa ya gue nggak tahu. Pokoknya intinya dia yang ngurusin dan manajemennya. Oke. Per 6 bulan tuh dapat. Cuman yang pertanyaan gue adalah, gue pernah ngobrol itu sama teman musisi juga. Weh, lo kayaknya banyak duit nih, royalti lo lumayan. Enggak sih, dapat, cuman nggak yang fantastis gitu. Terus kan Iya. dari mana lo tahu kalau seumpamanya itu banyak gitu? Ya kan bisa di tracking dari seumpamanya, ya udah dari Spotify umpamanya. Emang pas Views-nya, ya listener-nya. pas di tracking kan streamingnya tuh lumayan ya 2 digit lah, Oke. ya, milian gitu kan. Gila ya. Nah habis itu dia ngasih hitungan, harusnya tuh lo dapat segini gitu. Nah gue mikir, Berdasarkan hitungan dia sendok. nah gue Oke. nggak tahu nih yang kayak gini-gini. Nah Jadi makanya- siapakah yang korup di dalam? bukan korup, karena kan itu kan dibagi rata. Aduh, Iqbal ini. Korup bangke. Ini loh. Tolong Ke dong. situ. Ini ada KPK di sini. Lo potong rambut kayak gitu makin ini Pak, makin Ini undercut tuh ya. Undercut. Undertaker Smackdown itu potong rambut. Underwear nih. Jadi ini ada isu yang sangat hangat ya di Oke. di musisi Indonesia sekarang. Jadi Presiden Jokowi resmi menerbitkan peraturan mengenai royalti hak cipta lagu atau musik. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Yes. Wow. Pasti kan logikanya kan, wah ini royalti makin ini, masa depan musisi makin cerah nih. Harusnya. Cuman balik lagi, itu pasti kalau gue tuh selalu berkeyakinan setiap ada keputusan apapun pasti ada dampak positif dan negatifnya. Ya. Nah, sekarang kita akan mengundang Yes. Oh, bukan Aib Show Bukan Aib namanya. Show namanya. Kalau bisa kita mengundang tidak Pak mendak- Jokowi di sini enggak ya? ntar kita nggak apa-apa sih di band aja. Udah bosan syutingnya soalnya. Iqbal nih nggak masuk duitnya. ada ditransfer, lumayan kan? udah. Lumayan. Itu doang. Sepatunya baru kan? Lumayan. Terus sepatu Bani aja baru. Lama Beda lagi. ini. 2. Kenapa sih nggak pernah beli sepatu yang warnanya sama gitu? Nanti kalau udah Kalau Banyak udah duit. lunas cicilan pegadaian. Nah, sekarang kita mau mengundang Gas. salah satu musisi. Lo pasti pada tahu semua. Ini lagu-lagunya karaokeable banget. Dan Beuh. sekarang Karaokeable, tar dulu. sangat Karaokeable. sangat Aduh, itu bahasa apa ya, kompeten untuk ngebahas tentang
hal-hal seperti ini karena beliau juga aktif dalam pengurusan Yes. seperti ini. Kita panggil saja langsung Pak Jokowi. Konde Samson. X ya, X teman-teman. Konde X Samson ya. Konde X Samson. X. Lama banget ya. Anak lama. Triple X itu. Apa kabar Pak Konde? Gini ya. Kabar baik. Nggak berubah, masih sama. Asli. Coba Ban Divis Beda dulu. berat badan doi. Fish. Coba Ban. Fish. Aku. Enggak dong. Tadi itu gua udah kasih tuh. X ya, X. Iya, oh X ya. Nah, ini kalau misalnya kayak gini nih, gua Iya. misalnya bawain nih. Aku gitu. Iya. Apakah itu maksudnya kan yang ditakutkan musisi kan? Belum aja lu. Oh iya, belum Santai ya. dulu Gua mau lah, langsung langsung gitu ya. tegang Sorry, banget. sorry. Gila ya Bani ya. Nah, Jas biar- tuh langsung jas. biar ini biar karena kan yang banyak musisi yang tiba-tiba jadi parno gitu, wah nggak Iya. boleh cover dong nih atau nggak boleh apa gitu. Jadi gini, sebenarnya itu yang kemarin Ntar itu. dulu. Oh, iya. Langsung Dia nggak tegang. mau cepet habis Iya. dia. Oh, iya. Ini biar dilamain durasinya, Iya. biar Sebentar dulu. Kontennya dia itu. Jadi kalian tuh udah dari kapan sih? Padahal tadi di luar ketemu. Biasa penuh settingan. settingan. Biasalah. Pertama sebelum masuk Iya. ke situ, Yes. gua mungkin teman-teman mau pasti taunya lu kan dulu apa drummer tuh Drummer. dulu sampai sekarang tuh sebagai drummer. Yes. Terus kita ngundang lu di sini tuh karena kita rasa lu itu orang yang berkompeten di bidang tentang pengurusan hak cipta dan ini. Yes. Mungkin lu bisa jelasin ke teman-teman tuh lu sekarang tuh selain musisi, pengusaha itu aktif apa juga? Jadi gue sekarang sebagai drummer, masih jadi drummer kok. Masih jadi drummer. Masih ya deh. Ya bikin ya setelah pasca Samson, gue bikin sebuah project duet sih gitu, namanya Solide. Udah bisa dicari di. Gua kira ada di- Dua Maya bukan ya? Berdua. Kan. Terus gue pakai rok gitu. Solide ada siapa aja tuh? Mas? Cuma gue berdua, gue dengan ada vokalis teman gue lama, namanya Mesa. Oh, Mesa. Bugi. Gua tahu tuh. Iya, dari Ampli jadi nyanyi dia. Gua tahu Mesa ya, Mesa. Dulunya Ampli enggak deh. Gua kira Lionel Messi. Gila ya, dia data-data tajam ya. Iya loh. Terus itu Ya, selain itu sekarang itu kalau gue juga gue ngantor sekarang. Gue untuk daily gue sehari-hari gue aktif di sebuah musik publishing namanya Nadaku. Oke. Oh. Kita mengelola hak cipta dari karya-karya yang dibawain yang ditampilkan. Ada slang di kita, Armada di kita, ada yang mungkin yang legendnya salah satu Charles Hutagalung di kita, terus Orang Batak gitu ya? iya. Nah, lanjut Lanjut deh. lanjut. Emang ini dia merusak. Iya, kan bener kan Charles Hutagalung orang Batak kan? Iya. Kok capek gue bang? Tahu lu Bang. Gua mau resign Bang. Bentar lagi lah. Nunggu normal baru gua mau. Siapa lagi deh? Yang legend siapa? Iya, banyak sih, ada beberapa juga. Terus yang baru-baru mungkin ada Oslo Ibrahim di kita, Romantic Echoes di kita. Oke. Iya. Nah, tapi selain aktif di situ, gue juga aktif di sebuah LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, untuk performer, untuk musisi, penyanyi, session player, band, namanya Prisindo. Prisindo itu Performers Rights Society of Indonesia. Oke. Jadi tugasnya kita itu adalah mengelola, mengkolek royalti pemakaian lagu di tempat umum, performing rights, dari master rekaman tapi. Jadi kalau kan ada dua nih, Ya. ada LMK tuh hak cipta, kalau kita disebutnya hak terkait. Kalau hak cipta terkait. itu kan untuk si pencipta lagunya. Itu yang ada di publisher lu. Hubungannya dengan yang di publishing. Ya. Kalau Oke. kita kan lebih ke manajemennya. Kalau Ah. publishing itu. Publishing itu berarti menaungi si pencipta-pencipta Penciptanya. lagu. ha. Dan kita tuh LMK ada satu lagi LMK hak terkait. Hak terkait itu apa? Jadi kalau misalkan dari lagu itu kan hak cipta kan yang dikelola kan cuma notasi dan lirik. Iya. Iya. Dari notasi dan lirik jadi lagu itu kan di aransemen, direkam segala macam sampai akhirnya jadi sebuah master rekaman, itu sebutnya hak terkait. Oke. Oke. Dan di dalam hak terkait itu ada haknya untuk produser, ada haknya untuk performer, Termasuk di session player itu tadi. termasuk di session player juga. Jadi session player tuh harusnya ada royaltinya juga. Ada.
Tapi Harusnya. bentar deh, itu Iya. kan bisa tergantung kesepakatan dari dealingnya dengan si, kayak umpamanya kita bikin lagu, ada advance royalty, ada jual beli putus. Apakah Yes. musisi session player ada gitu juga? Sebenarnya enggak. Yang dibayar itu tuh kayak gini. Misalkan lu kan dibayar atas jasa lu. Oke. Lu sebagai lu misalkan lu ngisi di Iqbal, misalkan dia mau nyanyi tiba-tiba gitu. Dek, lu ngisi gitar ya. Habis itu lu dibayar sekian gitu. Ya. lah. Ya. Itu kan bayaran lu sebagai orang yang memainkan. Oke. Tapi ketika karya lu diputar tempat umum itu udah ranah yang berbeda lagi. Oh, Oke. itulah yang disebut royalti ya. Itu yang disebut performing rights royalty. Oh. Royalty dari performing rights, bukan royalty dari yang album atau dari master rekaman, enggak. Ini dari Iya. master audio yang diputar tempat Oh, umum. oke. Master audio yang diputar tempat umum. Jadi kita nih gini, kalau kita sebagai musisi atau kita sebagai pencipta lagu, kita tuh bisa mendapatkan dua royalti dari performing rights. Performing rights atas hak cipta dan atas hak terkait. Kait. Jadi misalkan lu Iqbal yang lu nyiptain lagunya, tapi lu yang main drum juga nih gitu loh. Lu performernya juga. Nah, lu bisa dapat kedua itu. Nah, tapi itunya gimana, Dek? Kayak maksudnya kita trackingnya tuh gimana? Nah, tracking maksudnya orang yang Berarti itu kita karya harus dengan si diputar. manajemennya dong. Jadi tanya. bukan. Jadi itu hubungannya langsung lu harus mendaftarkan diri lu ke Karya. LMK-nya itu. Jadi kita mesti daftar dulu nih ya. Tetap lu untuk dapetin, dan itu udah tertuang di Undang-Undang Hak Cipta ya, di nomor 28 tahun 2014 ya. Lu kalau misalkan mau mendapatkan hak ekonomi dari performing rights, lu perlu mendaftar menjadi anggota LMK. Lu sebagai pencipta atau lu sebagai performer. Oke. 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 Daftarnya kemana? Daftarnya ke LMK yang terkait. Nah, LMK yang terkait itu harus satu LMK. Lo nggak bisa. Tidak. Jadi kalau LMK itu kan karena ada dua, ada LMK hak terkait dan hak cipta. Contoh-contohnya gini deh, misalkan kayak hak terkait itu ada gua di Prisindo, Ya. ada juga Papri, ada juga yang untuk dangdutnya namanya Rai. Oke. Nah, terus kalau misalkan hak cipta yang ada juga Wami, ada mungkin yang lebih lama lagi ada KCI gitu Ya. loh, atau RAI dulu yang untuk dangdutnya gitu, ada juga gitu. Pencipta atau si Pencipta, ya. performer itu harus daftarin ke salah satu dari LMK itu. Berarti gitu. ketika kita daftar salah satu itu, otomatis ketika ada lagunya dipakai, kita otomatis kayak secara auto debit masuk. Yes. Oh. Tapi gini, misalkan dari yang perlu diketahui juga, kita itu cuma bisa mengkolek karya-karya yang ada pemakaiannya. Iya, iya, Oke. iya. Jadi kalau misalkan lu Bal, misalkan lu pernah ngisi 30 lagu nih, jebret gitu, lu daftarin nih ke Prisindo gitu. Kita nggak ngasih royalti itu dari langsung 30-30-nya. Ya. Kita cek dulu pemakaiannya ada apa enggak. Ternyata misalkan pemakaian pemakaiannya cuma ada di 20 atau berapa lagu ini gitu. Ya. Itu yang kita nanti laporkan dan kita distribusikan royaltinya ke lu sesuai pemakaiannya. Royalti gua nih, kalau misalnya gua udah daftar sebagai session player, gimana caranya gua bisa tahu Bisa tahu apa maksudnya? tentang transparansi royalti itu? Itu bisa dicek ke LMK yang bersangkutan. Dan biasanya sebelum kita transfer royalti, kita kirim invoice. Nih jumlah pemakaian lo nih sekian, ini. Oke. Per berapa nilainya. bulan itu biasanya? Kalau kita laporan? di Prisindo kita sekali setahun gitu. Oh, Soalnya tapi tidak sebesar, emang kalau dari hak terkait harus diakui emang tidak sebesar Ya, hak cipta. betul. Karena kan gini, banyak tempat juga kan yang tidak memutar, kalau gini, banyak tempat yang tidak memutar master rekaman gitu. Beda dengan kalau misalkan hak cipta kan lu dari band cafe aja tuh sebenarnya lu bisa dapat. Nah, ini Ya. pertanyaannya. Terus. Nah, itu bedanya. Kalau hak cipta gini, karena hak cipta ini gua taruh mana nih? Gua bingung. Sini gua. Ini. Bisa kita jual nih, orang tidak butuh duit soalnya. Udah sini aja. Bingung apa? Jadi hak cipta itu kan melekat di sebuah lagu sebenarnya. Nggak cuma di master rekaman, Oke. tapi dia juga misalkan lu bawain secara live itu juga ada. Yes. Itu lebih banyak yang kayaknya orang ngeband kan, bawain kan band reguler atau mungkin si penampilnya sendiri gitu loh. Misalkan Peter Pan. Misalkan Noah dia bawain lagunya sendiri segala macam. Dia juga selain dibayar sebagai performer, dia juga dibayar sebagai pencipta yang memainkan karya-karyanya. Ya. Itu yang tadi gue bilang gitu. Kalau misalkan lu sebagai performer dan sebagai pencipta, lu bisa mendapatkan Dua bayaran itu ya? dua bayaran itu. Lumayan sih. Nah, pertanyaan gue gini. Gue masih rada mikir juga sih. Mama gini, si publisher, si LMK tadi berarti kan pasti punya data-datanya tuh. Katakanlah kafe ini nih, dia untuk ngehibur orangnya, dia cuman main, sekarang kan lagi musim DJ tuh, ya kan, mainnya dari Spotify.
hitungannya itu master. Gini, itu hitungannya master rekaman. Tapi kan gini, sebenarnya gue nih jelasin cara ngitungnya ya kalau itu ya. Bukan cara ngitungnya sih, sistem yang dipakai. Aljabar ya. Karim Aljabar main basket. Jadi body. Ali Akbar. Jauhan anjing. Aljabar tuh vokalis legend tau. Terus biarin aja. Dengerin gue dong. Ahmad Albar kan? Iya, udah. Capek gue. Jadi gini. Jadi misalkan sebuah tempat ya. Taruhlah Iqbal punya kafe. Oke. Dia pengen untuk meng-hire sebuah band gitu, untuk band apa? Band reguler di kafenya dia. Oke. Bisa pakai sistem kayak, tapi Iqbal juga selain itu dia juga muterin nih lagu-lagu. Dia pakai Spotify misalkan. Dia bisa nih kayak gini. Pertama dari Spotify-nya, dia bikin playlist. Selama 1 tahun gue playlist ini, gue ini. Lagu-lagunya ini. Dan ini yang dilaporkan. Sama halnya juga kalau dia dengan band kafenya itu, dia bikin ini repertoire dikasih. Lu mainin lagu yang ini aja ya. Tapi kalau yang ada orang request apa, kalau misalnya nggak ada di list ini, jangan dimainin. Kenapa? Karena ini yang akan dibayarkan. Bisa seperti itu. Bisa juga yang kedua, si pemilik kafe ini pakai sistem namanya flat rate, atau juga biasa kalau di luar itu disebutnya blanket license. Jadi diasumsikan dia membayar sejumlah nominal kepada LMK. Ini gua udah bayarin semua lagu. Jadi semua nanti dibagi pro rata gitu ke semua lagu. Semua lagu. Gue tuh punya temen deh, dia tuh job desk-nya sebagai session di wedding sama session di cafe di Sydney sama di Kuala Lumpur. Jadi dia bilang, gue tuh setiap bulan selalu diupdate lagu-lagu yang boleh gue mainkan. Jadi kalau misalnya lagu itu di luar list lagu yang dikasih itu nggak boleh dimainin meskipun lagu itu lagi hype sekarang. Kadang kan di sini kan, wah apa lagi hype nih, oke mainin malam ini. Nah kalau di Sydney sama Kuala Lumpur berdasarkan mainin malam ini maksudnya? Ya kalau kayak di sini kan. Oh kirain lagu malam ini. Malam ini. Ya. Itu royaltinya berapa harganya? Hype show tambah konde. Baik show. Bani Iman Ade konde. Baik show, iya. Nanti kita kerja sama Mizan Amanah. Lanjut. Jadi teman gue itu, dia bilang karena si kafenya itu sudah membayarkan ke pihak publishingnya. Bukan, collecting, ya itulah, itu sebutannya, kalau di luar sebutannya ini, CMO, Collecting Management Organization. Sama aja kalau kita LMK, sebenarnya itu bayarinnya gitu, bukan publishing. Kalau publishing itu lebih kepada manajemen, ibaratnya gini, manajemen hak ciptanya lah gitu loh. Tapi kalau untuk yang bisa mengkolek kayak gitu, untuk kayak mendistribusikan dari performing rights itu. Jadi kalau di Indonesia salah satunya Prisindo itu ya, Dea? Prisindo untuk performer. Jadi kalau yang dilakuin kalau dari cerita temen lu itu tuh nanti tuh dan ini juga terjadi di sini juga, royalti yang dibayarkan itu nanti di split jadi 2, split dari untuk hak cipta dengan hak terkait gitu loh. Jadi kalau di kita yang bisa melakukan itu tuh adalah sebenarnya namanya ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dia itu tuh bagian dari ini pemerintah. LMKN ini punya namanya perangkat KP3R, Koordinator Pelaksanaan Penarikan royalti terakhir gue lupa. Pemungutan dan penarikan royalti, pendistribusian royalti. Nah, KP3R ini nanti yang kebagi 2, KP3R untuk hak cipta dan untuk hak terkait. Ya untuk hak terkait aja deh. Contohnya nanti kaitannya sama salah satu sama Prisindo. Jadi kita kayak umumkan ke mereka, ini share kita sekian nih, macam dia si pencipta member kita ini lagunya apa aja yang terpakai. Nah, nanti dari situ tuh. Oh datanya ada. Oh ini lagunya misalkan lagunya Iqbal waktu ngisi di sini dipakai berapa kali, bla 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 bla. Itu yang ada nanti. Itu yang nanti didistribusikan. Nah, pertanyaan gue gini deh. Kalau seumpamanya memang tiap kafe, katakan si kafenya Iqbal tadi, berarti kalau gitu bisa aja dong dia istilahnya diem-diem. Sekarang zaman digital, Spotify tinggal search. Iya. Tiba-tiba pingin mainin lagunya Aib Show umpamanya, mainin lagunya Aib Show. Sementara sebenarnya itu tidak boleh dimainkan karena itu belum dapat izin dari si LMK-nya. Tapi kan kalau momennya diem-diem selama nggak ada yang tahu. Nah tetap jadi gini, royalti itu tetap ditarik.
tetap ditarik. Tapi kalau misalkan lu belum tergabung dalam LMK, royalti lu itu nanti masuk nih ke dalam ada satu kolam namanya unclaim. Jadi ada kolam royalti yang bisa siap dibagikan, ada satu royalti kolam royalti namanya unclaim. Unclaim ini yang belum bisa didistribusikan karena pencipta atau performernya belum terdaftar. Itu waktunya unclaim ini ada umurnya juga. Umurnya tuh kalau nggak salah sampai 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun. Kalau sampai 2 tahun ini tidak lu nggak daftar dan mengklaim royalti lo. Jadi itu uang nganggur gitu ya? Ibaratnya kayak uang nganggur, nanti itu harus dibagikan ke setiap member, secara prorata. Member siapa itu? Member LMK yang bersangkutan. Kalau umpamanya hitungannya pakai yang sistem si A, itu gimana? Yang ada yang mana? Yang A itu yang lu bilang tadi kan ada 2 tuh, mau lu harus daftarin sama akan dibagi rata. Harus didaftarin, umpamanya kita bertiga punya lagu, gue daftarin deh, umpamanya. Terus habis itu daftar ke LMK, ada kafe mau mainin lagunya ini. Kalau kayaknya nggak izin, nggak ketahuan deh. Oh, maksudnya tidak didaftarin. Agar itu ke trackingnya tuh gimana? Agar itu ke trackingnya, apakah harus ada masyarakat yang lagi makan, loh mainin ini, lu udah daftar belum? Nah itu dia. Sebenarnya kalau misalkan pakai sistem yang tadi gue bilang prorate itu kan diasumsikan semua lagu dimainkan. Ya, semua itu kan yang sistem B. Uh-uh. Kalau yang sistem A kan yang kita istilahnya si kafenya itu gue mainin list lagu ini doang ya, selama setahun, ya kan, kayak gitu. Katakanlah tiba-tiba ada yang request ISO, sementara dia nggak daftarin ini, Nggak bisa itu. Ya nggak bisa dimainin. Nggak bisa. Kalau misalkan, katakanlah Tapi ternyata tetap banyak. dibawain. tetap dibawain. Yang nge-tracking itu siapa? Yang ke tracking tetap yang harusnya misalkan dia mau mendaftarkan semua yang dia mainkan, didaftarin sih harusnya. Berarti harusnya pihak kafenya. Pihak kafenya. Iya, maksud gue tuh siapa yang akan ngelaporin gitu. Kalau ngomongnya cuma sekali 2 kali diputar, harusnya pihak kafenya. Pihak kafenya harus. Jadi kalau jujur. Karena gini yang perlu digaris bawah itu sejak awal itu adalah kita kan ngomong intellectual property. Intellectual property itu sebenarnya tuh apa ya? Intinya tuh cuma itikat baik. Ya. Gitu. Lu itikat baik aja. Kalau misalkan lu udah tahu, sadar segala macam, ya udah gitu. Paham. Soalnya gimana ya? Izin gitu ya, minimal izin ya. Izin. Ibaratnya kan gini, kita mau pakai barang orang nih. Kita mau pakai barang orang buat kita nyari duit gitu loh. Misalkan Iqbal punya snare gitu. Wah, anjing snare Iqbal nih kayak cocok nih gua main nih besok nih gitu. Dan itu lu dibayar ya? Dan gua dibayar loh. Wajibnya apa? Minimal. Gue izin kan kalau Iya. itu itikat kan, nggak mungkin dia baru anjing Iqbal lagi mandi atau ambil aja gitu kan, nggak. Oke. Etik gitu. Nah itu dengan yang berita sekarang beredar tuh kan, itu mungkin cuman kulitnya ya. Cuma kulitnya yang di mana-mana mungkin masyarakat kita tuh masih belum paham tentang ini nih. Edukasinya belum nyampe. Gua kemarin banyak juga perhatiin komentar-komentar orang, masa iya sih puter lagu di kafe Iya, bayar. Jadi udah suzon duluan ya. Nah mungkin edukasinya belum nyampe. Jadi Iya. menurut gua sih buat teman-teman lebih baik belajar dulu karena memang pelajarannya lumayan sulit. Kayak lu belajar matematika, jadi emang lu harus paham dulu ya. Apalagi lu ada di bidang ini gitu. Kalau misalnya lu nggak ada di bidang ini, ya terserah, tapi jangan bikin provokatif. Karena yang gini, bisa merusak semua. Karena gini, sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh dari si PP nomor 56 ini, ini kan sebenarnya kan turunan dari Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta ya. Ini sebenarnya tuh menguntungkan untuk semua pihak loh. Iya, banget, untuk musisi, pencipta lagu, dan jangan salah untuk si pemilik tempatnya juga. Kalau pemilik tempatnya misalkan kayak gini deh, kenapa gue bilang pemilik tempat diuntungkan? Sekarang kita nggak usah, pasti lu pernah denger kayak misalkan suka ada nih orang-orang datang yang nggak jelas gitu ke satu kafe segala macam, yang kita nggak tahu kredibilitasnya dia mewakili siapa, dia cuma bilang mengakuinya dia mewakili sebuah institusi atau LMK tertentu, narikin tiba-tiba. Jadi ada sebutannya preman nih gitu. Kayak preman-preman nggak jelas gitu narikin di atas nama dia LMK apa misalkan. Dan asal nembak gitu ya. Asal nembak, sekian lu bayar gitu. Lu harus bayar kan. Itu terjadi ya? Itu terjadi. Dulu pernah terjadi. Itu kan sebenarnya kan tidak bisa dibiarkan kayak gitu. Maksudnya kan dengan ada si undang-undang ini jelas ada orang yang nanti menagih karena lu memakai musik, tapi
orang yang kredibilitasnya juga jelas, badan yang kredibilitasnya jelas, which is Regulasinya apa? juga jelas. Iya, LMKN dan si KP3R itu. Pemain kafe menurut lu gimana? Bisa jadi kayak untuk ngurangin apa namanya nih? Untuk ngurangin pengeluaran yang ngebayar si license itu, dia ngelobi juga sama si pemain kafenya nih. Untuk kayak harga lu gue kurangin ya. Oh, Paham maksudnya ya? Iya. Jadi berpengaruh nggak ya ke berpengaruh band? ya. sebenarnya itu tidak bisa, nggak boleh kayak gitu. Iya, benar. Itu tidak boleh lah, maksudnya itu harus, nah itu yang gue bilang edukasi itu juga untuk si pemilik kafe ya. Hal-hal itu kan tidak bisa dibebankan kepada si performernya atau si band kafenya. Akan sangat tidak adil kalau misalkan lu udah yang biasanya dibayar rate lu misalkan satu orang sekian gitu, dikurangi dengan alasan itu. Iya. Itu nggak mungkin, dan jangan mau percaya kalau misalnya ada alasan itu. Ini menurut gua ya, ini bukannya gua memprovokasi, cuman jangan mau percaya. Mungkin aja atau lu dikurangin gitu, atau maksudnya lu abis itu takutnya ada yang juga nyampe ke gua waktu itu, kalau kita nggak dipakai lagi gimana gara-gara kita protes. Jangan percaya gitu loh, karena itu suatu saat ya itu bisa jadi apa ya, alasan mengada-ngada aja untuk lu nggak dilanjutin atau apa. Ini tapi ini asumsi gue pribadi ya, ini pribadi gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa jamin kalau Kita ada aja orang yang kayak gitu. Ada aja gitu. Tapi kalau lu menemukan hal-hal kayak gitu, sebenarnya tuh lu juga bisa ngelaporin juga. Ini maksud lapornya ke? Nah, ada sebuah organisasi atau federasi namanya Federasi Serikat Musisi Indonesia. FESMI, Om Chandra, Dia Chandra melindungi pekerja seni ya. Iya, pekerja seni semuanya, dari yang band industri atau sampai yang mungkin musisi kafe kayak gitu, under mereka juga. Semua Karena musisi. iya, karena yang beberapa yang gue lihat komennya yaitu rata-rata mereka takut bahwa nanti ketika yaitu ngaruh ke bayaran musisi, padahal sebenarnya enggak kan. Enggak Itu ada teman-teman. Jadi Seharusnya tidak. seharusnya tidak. Dan pengalaman gua juga pernah main di beberapa festival gede, festival skala internasional lah ya. Jadi itu si artisnya memang sudah ngasih lagu tuh sebelum kita main. Yes, Iya. betul. Ya kan? Yes. Dan itu katanya untuk di-collect Betul. ke penciptanya. Betul. Tapi ini masih berlaku di Indonesia ya, yang pernah gue main di Indonesia yang festival berkala internasional. Tapi udah mulai kok yang kayak konser-konser lokal gitu. Oh iya. Siapa ya? Synchronize Fest. Kayaknya sih itu juga udah kayaknya. Udah ya? Kayak terakhir itu gue kemarin gue nonton ini talk show-nya Mas Pongki sama Marcel bikin live di IG. Live IG ya. Itu bagus banget. Itu ada tuh di postnya Mas Pongki, bisa ditonton juga, informasi bagus banget. Mas Pongki cerita di situ dia pernah manggung di reuninya Jikustik waktu itu, main di Plaza Semanggi dia bilang, atau sama di Jogja gitu. Itu IO-nya sudah tahu akan hal itu. Yang harus di mana Tahun harus berapa itu ya? Keren. itu tahun berapa ya? 2019 kali ya, jauh lah 2019 kali ya. Iya. Itu itu dibayarkan. Jadi sebenarnya banget, hal ini tuh udah lama kan. Betul. Sebenarnya sudah lama Cuman gitu. kampanyenya, terus habis itu Iya. Edukasinya ke masyarakat Itu kita, masih belum sempurna gitu masih loh. belum Iya. sempurna. Tapi ya. setidaknya sudah bertumbuh. Iya benar. Iya, Itu yang paling penting, bertumbuh. Sekarang kita nih udah ada PP ini, udah jadi ini satu hal yang sangat baik menurut gue. Iya, gue sih setuju sih. Terlepas dari ada teman-teman yang khawatir itu sebenarnya kan Iya, mungkin ada belum tahu kontra. informasi ini gitu. Iya. Ya setidaknya, tapi yang untuk mewajibkan bayar royalti itu udah one step ahead Iya, banget benar. itu udah. Oke, oke banget. itu untuk acara festival. Kalau umpamanya ada bikin wedding, katakanlah Harry, Nah. gue mau nikah nih. Terus habis itu nanti bawa lagunya terserah lu. Biasanya kan dia Iya. menyerahkan itu Iya. kepada pimpro bandnya. Nah itu gimana ngurusnya? Nah, wedding ini nih sebenarnya ini kalau gue banyak ngobrol ya dulu ya, sejauh sebelum ada PP ini sebenarnya masih ini jadi sebuah kayak polemik tersendiri dalam masalah penarikan gitu, apakah harus membayar gitu loh. Iya. Oke. Karena gini, kalau kita ngomong soal performing rights, teorinya adalah di mana sebuah karya itu diperdengarkan di tempat umum, maka wajib untuk membayar. Karena dari karya tersebut yang ditampilkan kan akan menambah value dari tempat umum tersebut, menambah kenyamanan segala macam. Intinya performing rights kan itu. Tapi kalau gimana kalau wedding gitu loh? Soalnya kan kalau mengingat wedding itu kan adalah
sifatnya internal, Mengeluarkan uang. Dan ngeluarin. bukan masalah ngeluarin duitnya juga sih, sifatnya internal dan sifatnya non komersial. Iya, non komersial. Iya. Ya. Tapi kalau kita balik ke teori apa pengertiannya dari performing arts itu kan harusnya bayar gitu. Tapi kalau nikahnya ada sponsornya, Mungkin itu beda cerita. Live TV? Beda cerita. Iya. live streaming di YouTube. Apa Beda itu ya? Saya cerita. pernah mendengar. Sampai masuk Twitter? Ayo. Sampai dihadiri siap orang Sampai penting. dihadiri orang penting. Gila, gua Bukan nggak aib nyebut show merek. kalau kita tidak mendatangkan. Oh, Sebentar, gitu. sebentar. Ya, paham. Nek, tapi kenapa sih? Ini kenapa ya? Ini kalau bahasa awamnya ya. Hah? Kalau lo menjawab nih, Ah. kenapa kafe itu harus bayar untuk memutar lagu itu? Gini. Cabut dah, nggak deh. Mau manggil siapa? Cabut lah. Jadi gini, ibaratnya kan sebagai apa ya? Lu pemilik kafe gitu. Iya. Lu tentu pengen tempat usaha lu itu rame kan. Ya. Hmm. Selain makanan, minuman atau sajian apapun yang lu sajikan di situ, lu pasti butuh elemen pendukung kan. Yes, salah satunya musik. Salah satunya musik yang paling utama. Yes. Dan nggak hanya kafe, dimanapun. Lu sekarang gini, dengan adanya musik, tidak dipungkiri, jadi lebih nyaman. Iya, Yes, benar. Jadi lebih Iya. enak buat Relax nongkrong. ya. Iya. Benar. Sekarang gini deh, lu kalau misalnya lu kafe nggak ada musik, itu diam aja. Iringin musik ban biar relax. Ban. Gak Iya, enak dong gitu. benar. Itu benar banget. Nah, jadi tuh kayak si kafe, si musik ini untuk kafe ini adalah apa ya? Sebagai menambah value tempat lu. Betul sekali. Jadi pertanyaan Ah. kayak misalnya kemarin sempat ada juga akhirnya ada yang gara-gara PP itu akhirnya jadi ada yang kontra juga bahwa wah musisi cover syukurin jadi nggak bisa nge-cover lagi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi apa? Jadi kayak pro Hey, kontra gitu ya. netizen. Hubungannya apa? Syukurin. Nah, iya. Jadi padahal kan Gak ada sebenarnya kalaupun di YouTube juga kan kalaupun nge-cover kan udah ada ininya kan Udah kayak udah ada perangkat sendiri. Jadi gini, Betul. ini gue jelasin sedikit. Sebenarnya ini agak melenceng sedikit sih. Ya. Cuman ya udah. Ini sebenarnya itu ranahnya hak cipta. Oke. Itu ranahnya cipta. Mungkin untuk kayak kalau yang dimaksud untuk juga memakai master rekaman dalam video YouTube itu nanti berbeda lagi sih jatuhnya. Ya. Itu hak cipta ya. Itu cipta. Cipta. Ini kita ngomongin Publisher itu ya. Publisher. Hmm. Jadi publisher itu tuh yang untuk beberapa publishing besar sekarang yang ada di Indonesia atau mungkin seluruh dunia kali ya. Itu tuh udah sama YouTube tuh udah dikasih ada perangkat namanya CMS. Yes. CMS tuh Content Management System kalau nggak salah ya. Yap. Nah, itu tuh jadi yang memungkinkan tiap publishing itu untuk mengontrol karya-karya yang mereka kelola gitu loh. Termasuk cover. Yap. Nah, jadi algoritmanya YouTube kan emang udah canggih banget ya. Iya, Jadi misalkan kayak lu bikin lagunya siapa gitu, jadi versi metal gitu, bisa kebaca gitu loh. Jadi Iya, atau Dan versi secara apapun langsung otomatis ya. bisa kebaca gitu. Walaupun Apa? di Cipmang juga ya. Iya bisa kebaca juga gitu. Nanti ada tuh kayak bisa dikasih tahu nih ada kemiripan segala macam, ada notifnya gitu. Iya. Yes. Dan dari situ kan bisa tiap publishing bisa ngambil tindakan. Ya. Nah, gitu. Itu sebenarnya gitu. Itu ya. Tapi kan isu yang sekarang itu lebih ke LMK ya. Lebih ke performing. Lembaga Iya. manajemen kolektif Ya, ya kan, karena mengkolek Dari- royalti yang ada di public space. yes. Gitu. Oke. Jadi guys, Ya. kalian tahu kan makin cerah nanti dunia kesenian kita. Harusnya. Oke, belajarlah Gak musik ada dari lagi tuh sekarang. ditanyain, musisi mau makan apa gitu. Hello. Iya, kita apa ya? Gue sih udah ngeliat sebenarnya udah tujuannya pemerintah untuk kepada kita tuh udah Iya. oke banget sih dengan adanya ini. tapi gue tuh sebenarnya punya cerita nih ya. Gue Ah. pernah ceritain sama Mas Dewa Bujana. Mm-mm. Waktu itu Mas Dewa Bujana rekaman sama mantan gitaris Red Hot Chili Peppers, Oh ya, John Frusciante. balik lagi lagi sekarang. kan. Balik lagi sekarang Heeh. ya. Nah, si John itu lumayan lama break di Red Hot. Iya. Nggak punya usaha apa-apa, Mm. dia cuma hidup dari royalti. Mm. Itu bisa segitunya. Menurut dia. menurut infonya Mas Bujana yang cerita ya. Heeh. Jadi katanya John Frusciante itu udah lama nggak main band, jadi hidupnya cuman menikmati royalti aja. Dan itu dia posisinya harus bayar tunjangan ke mantan istrinya. Oh iya. Yes. Benar. Oh iya. Iya serius, sampai berapa ratus juta gitu ya, Bang? Anjing. Cuman itu, iya serius kata Mas Bujana. Bayangin coba kalau misalnya royalti itu bisa ada di Indonesia. Iya. Iya nggak? Kadang gue tuh suka bingung juga sih, Dek. Hmm. Pengen cerai gitu. Apa. Pengen cerai jadi. Jadi bisa bayar tunjangan gitu. Enggak. Gue tuh kadang suka bingung deh sama band-band kayak Coldplay, terus Bruno Mars ya, yang mereka yang udah gede banget lah ya di sana ya. Mm-mm. Mereka bisa break ngeband 2 tahun, 3 tahun, nggak ngapa-ngapain. Artinya kan
mereka udah mapan secara ekonomi. Iya. Lagunya hits. Iya. Ya buat apa mereka bikin lagu hits kalau nantinya itu tidak bisa memapankan hidupnya mereka. Iya. Iya. Karena itu kan butuh waktu, tenaga. Iya. Dan jangan salah, dan diturunkan ke turunannya. Iya, Kali Michael banget. Jackson, Benar. The Beatles. Iya. Nah, pertanyaan lu apa? Ya, maksud gua Iya, tadi dia nanya ya. Gimana ya? Lu pertanyaan apa pernyataan nih? Pernyataan berarti. Pernyataan. Pernyataan. enggak, maksud gua Tadi gimana nih? Nah, ada bener kan? Nah, itu pertanyaannya apa ya? Kalau gue tanyanya gini, mungkin nggak Indonesia akan bisa seperti nah itu? itu ya maksud gua tadi. Maksudnya, oke lah, itu kan skalanya dunia ya. Iya. Bisa Iya. kita istilahnya nggak bisa patokannya kayak, ya mungkin sekarang bisa didengerin seluruh dunia gitu Iya, iya, umpamanya. Maksud gue, bisa nggak kayak gitu, Dek? Bisa lah. Kalau semua kesadaran itu udah ada. Yang gue Semua bilang tadi. kesadaran masyarakatnya dan Iya. pemilik usaha dan Semuanya, lain-lain. semuanya. Saling Kalau ini ya, kesadarannya saling udah bekerja ada, sama. iya kita nggak nutup kemungkinan bisa banget bahkan. Bisa banget ya. Bisa banget karena gini industri musik itu kan besar sekali. Kita baru ngomong yang ngelihat gitu yang di permukaan kan yang industri populer. Iya. Kita belum ngomong industri musik kayak tradisional. Iya, Iya, benar. Kita belum ngomong situ loh. Dan itu tuh bisa aja jadi potensi juga kan. Oh. Jadi menurut lo solusinya kayak gimana? Solusinya ya karena yang gue bilang tadi IP itu intellectual property itu adalah itikat baik ya. Yap, Dimulai dari situ aja dulu. dari kesadaran masing-masing. Kesadaran masing-masing ya. Ini gue ada cerita temen. Dia itu dulu pernah waktu itu lagi jalan ke Jepang gitu. Terus ngeliat ada kantor LMK lah di Jepang gitu. Namanya gue lupa. Chikiro, Nggak tahu apa gitu. Mushire. Nggak tahu. Bukan ya? Oke, lanjut. Cibimaru Pocat. Kimochi. Waduh, aku nggak tahu itu apa. Yushinoda mungkin. Sora Aoi. Wow. Angkatannya ketawa. Sugiono. Tokue Shidege siapa namanya? Nah, dia tuh waktu ngeliat gitu, terus dia ngeliat di depan ada beberapa orang ngantri gitu loh. Oke. Ngantri gitu loh. Ini kita ngomong masalah ini ya, itikat dan iya. kesadaran ya. Ya, Dia ngeliat, wah ini orang ngantri ngapain? Ternyata pas ngantri itu mereka tuh adalah berpasangan. Ternyata mereka adalah pasangan-pasangan yang ingin mendaftarkan mendaftarkan lagu untuk diputar di nikahannya mereka. Wah, anjing Wah, keren. gila. Itu kesadarannya udah sampai situ. oh gitu. Jadi itu orang mau nikah, Iya, daftarin dulu. Oke. di sana udah sampai kayak gitu. Sudah setertib itu maksudnya. Sudah sesadar itu. Berarti ini pertanyaan terakhir dari gue sih. Berarti kalau seumpamanya kayak gitu, seumpama gue mau bikin wedding terus habis itu Kapan? pasti beda dong rate-nya. Tuh kan, lu tuh pasti cari sensasi deh. Loh, Pasti gue nanya kapan pasti kan bingung kan kita antara- doakan teman. Siapa Pasti tahu ada bisa rate-nya dibantu dong. sama Iya. Rate Iya, antara bisa gua dibantu sama cuman- konten ini. Gue cuman muterin by laptop atau pakai live performance dari musisi. Nah itu, Untuk performing rate-nya gue rasa sih sama. Ya. oh sama, mendingan pakai band dong kalau kayak gitu. Ya sebenarnya gue rasa ya kayaknya sih sama. Cuman ya kalau itu lo harus kayak ngobrol sama ini sih mungkin dari pihak LMK Cipta kali ya. Belum untuk lebih tahu soal rate kayak gitu. Aku mau nanya, cara mendaftarkannya dengan apa online kah atau kayak yang di Jepang itu kalau mendaftarkan Oh apa nih untuk kayak misalnya ada ya, mau pakai? misalnya ya kayak gua mau daftar LMK gitu. Oh apa nih untuk LMK sebagai member? Iya, sebagai member. Sebagai member sih lu kayak kalau di Prisindo Iya. ya ada kok cara-cara di website kita online ya. Online ya. Sebenarnya nggak online. Prisindo.org buka aja. Oke. Ntar ada cara tetap sih harus ngeprint segala macam kayak gitu Oke, tetap habis itu meteran. Iya. Jadi ada ininya, ada step-step apa? ada step-stepnya. Ya, semacam inilah ya, formalitasnya yang Ada harus- formalitas juga ada, kelengkapan yang harus dipenuhi juga ada. Oke. Ya sama lo harus ngisi formnya, harus ngisi ada kayak kita nyebutnya PPHPP, perjanjian pengelolaan apa-apa, gue lupa. Nah itu berarti formalitas itu kan sudah tercantum di undang-undang ya, artinya itu wajib untuk Iya. diisi ya. Kalau untuk tata caranya sih tidak ada di undang-undang, cuman untuk mendapatkan hak ekonominya Iya. dari setiap pencipta dan performer, lu perlu mendaftarkan Ya ke karena kan kita LMK. musisi itu kan paling males kan biasanya Ya. berurusan dengan hal-hal yang formal, Ya, ya. birokrasi dan Iya. lain-lain. Kayaknya itu yang terjadi di senior enggak, gua ngerasanya kayak mereka mau daftar tuh ribet lah nanti gitu. Iya. Sebenarnya yang ini untuk teman-teman juga
mulai sekarang sih kayak baiknya sih untuk siapapun yang pernah, ini lebih ke session tapi ya. Kalau lu ngisi rekaman siapa untuk siapa gitu, kayak udah harus mulai Iya sih. Oke. mulai dicatat gitu. Yap. Kita ngantri yuk sekarang. Kalau di sini ketahuan siapa yang paling banyak ngisi lagu-lagu hits kan. Dicatat tapi Lagu-lagu gua tuh hit semua loh kalau gue isi. dicatat dan harus diupdate. Misalkan lu udah daftarnya ke Prisinonibal gitu, terus tahun depan lu ngisi albumnya siapa, single siapa segala macam, tetap perlu update. Oke. Gitu. Harus apa? Berarti harus kenal juga sama orang dalam itu ya. Iya, harus ada ya proaktif dengan LMK-nya gitu untuk Jadi lu jangan mengupdate. jangan sampai tidak kenal. Gila ya berat. Karena Itu kan tidak kenal tidak sayang ya gitu. Betul sekali. si Jepang itu kan wedding kan bukan komersil tapi mereka ini ya. Iya. Nah, Kayak- itu yang gue bilang tadi tuh. Gila sih. Apa maksudnya tuh yang gue juga bingung mana Jepang lagi. Wedding itu kan bukan tempat komersial ya, bukan komersial Yap, tapi ya lu memainkan musik untuk umum gitu. Ini gue agak-agak Iya. Karena kan nggak enak juga kalau nggak ada musik. Iya. Betul. Dimanapun nggak enak. Betul. Iya, sesimpel kita belanja baju di pasar pun ada musik juga ya. Iya. ada. Betul. Nah, kalau begitu teman-teman sekianlah sedikit penjelasan dari isu yang beredar saat ini Yes. di kalangan musisi-musisi ya. Semoga terjawab dan Menjadi titik cerah lah nanti Iya. untuk anak cucu kita. Oh, ya, amin. pesan terakhir. Pokoknya untuk teman musisi dan pencipta lagu, jangan lupa yang tadi gue bilang, untuk dapetin hak ekonomi kalian harus daftar ke LMK. Yes. LMK Oke. banyak kok, lu googling aja. LMK. LMK. manapun itu. Ah, 2 anak cukup ya. Hah? Aku adalah laki. Apa sih? Bayar nih. Bayar. Belum bayar. Gak jadi. Udah Terima gitu kasih, X Konde. juga dia ya. Terima kasih Konde. Buat Thank you. ilmunya hari ini ya. Ya. Amazing sekali. Amazing. Sampai jumpa lagi di Aib Show berikutnya. Ini kayaknya episode terserius nih ya. Hmm. Jarang banget ketawa kita nih. Cut. Hanya Aib Show. Terima kasih sudah menyaksikan Aib Show. Jangan lupa subscribe dan saksikan terus Aib Show. Musik jadi asik, nonton Aib Show. Jadi rumah aja, mudah-mudahan